Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Ramadanti dari kelas Manajemen MN19C Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep return dan risiko. Nah, apa sih yang dimaksud dengan return investasi itu? Nah, return investasi adalah kinerja finansial investasi pada suatu aset. Nah, di sini terdapat 3 pengertian pada return itu tersendiri, yaitu yang pertama ada return aktual atau historis, yang kedua ada return diharapkan atau expected return, dan yang ketiga ada return disyaratkan atau required return. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pada return aktual atau historis. Nah, return aktual atau historis ini return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data atau historis atau ex post data. Nah, return ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expected return dan risiko di masa datang atau conditioning expected return. Nah, kemudian pengertian yang kedua yaitu adalah return yang diharapkan. Pada return diharapkan ini, return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data. Return yang diharapkan ini merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Kemudian, yang terakhir adalah return yang dipersyaratkan. Nah, return yang dipersyaratkan ini secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Nah, return ini dapat dihitung dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama dengan rupiah atau dolar, kemudian yang kedua menggunakan persen. Nah, contohnya sebuah investasi membutuhkan dana sebesar 1.000 US dollar, realisasi hasil investasi setelah 1 tahun sebesar 1.100 US dollar. Jadi, berapa besar return investasi tersebut? Nah, kita sekarang akan menghitung dengan menggunakan berbentuk dolar. Nah, jadi nilai investasi setelah 1 tahun dikurangi nilai investasi awal. Jadi, 1.100 US dollar dikurangi 1.000 dolar, yaitu sama dengan 100 US dollar. Nah, kemudian jika perhitungannya dalam berbentuk persen, maka return dibagi invested. Nah, jadi 1.000 US dollar maksudnya 100 US dollar dibagi 1.000 US dollar yaitu sama dengan 0,10. Maka jika di dalam persen itu sama dengan 10%. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan resiko investasi? Nah, jadi return investasi di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian, pengukuran resiko investasi dengan menghitung besarnya probabilitas berbeda antara return aktual dengan return yang diharapkan. Kemudian, semakin besar probabilitas bahwa return aktual jauh lebih kecil dibanding dengan return yang diharapkan. Jadi, semakin besar risiko investasi. Nah, dalam menyusun anggaran modal suatu proyek investasi atau perluasan usaha atau penggantian aktiva tetap, kita sering mengalami kegagalan setelah proyek tersebut dilaksanakan. Hal ini karena kita tidak memperhitungkan unsur resiko di dalamnya. Namun, jika terjadi penyimpangan,
yang tidak menguntungkan, maka perusahaan akan kesulitan menyesuaikannya karena risiko terjadinya penyimpangan tersebut belum ditentukan oleh perusahaan. Hal ini jika unsur risiko telah ditentukan di depan, maka apabila terjadi penyimpangan, perusahaan akan lebih mudah memperhitungkannya. Risiko terhadap perusahaan tidak dapat dihindari. Kita hanya dapat mengelola bagaimana agar risiko tersebut sekecil mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan. Jadi resiko yang terjadi di perusahaan ada yang dapat dikelola atau diatasi. Perusahaan terdapat pula risiko yang tidak dapat diatasi perusahaan. Nah, risiko yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan ini biasanya karena tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Nah, risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada risiko individual. Nah, risiko individual ini risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Nah, yang kedua ada risiko perusahaan. Nah, pada risiko perusahaan ini, risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Kemudian, yang ketiga ada risiko pasar atau market risk. Nah, risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Risiko investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dan expected return sehingga setiap investor dapat mengambil keputusan investasi harus selalu berusaha meminimalisasi berbagai risiko yang timbul, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap perubahan kondisi ekonomi, baik mikro maupun makro, akan mendorong investor untuk melakukan strategi yang harus diterapkan untuk tetap memperoleh return. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.